Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan langsung saja melanjutkan ceritanya. Setelah sampai di rumah, Zen langsung bergegas mencari istrinya. Tiba-tiba Zen dilanda kepanikan saat dia tak berada di kamar. Ia pun merogoh sakunya dan mengambil ponsel, lalu memanggil Ashley, menanyakan keberadaan istrinya. Ternyata dia sedang berada di taman belakang. Zen pun dengan cepat menyusul istrinya. Ia tersenyum saat melihat dia sedang berdiri melihat ke kandang harimau. Ashley yang melihat kedatangan Zen langsung menunduk hormat pada Zen dan meninggalkan tempat karena Zen sudah datang. Dia terlalu asik melihat harimau hingga ia tak sadar Ashley telah pergi dan Zen telah datang. Zen pun maju ke arah Gia dan memeluk Gia dari belakang, membuat Gia terkesiap karena gerakannya Zen yang tiba-tiba. "Zen, kau mengagetkanku," pekik Gia. Zen terkikih. Ia mencium pipi Gia dari samping. "Kau sepertinya sangat menyukai harimau, sampai kau tak menyadari kehadiranku." Gia terkekeh. "Kau sudah lama memelihara mereka, Zen?" tanya Gia. "Mereka sudah bersamaku sejak mereka masih bayi," jawabnya. Mendengar jawaban Zen, Gia melepaskan tangan Zen yang melingkar di perutnya. Ia berbalik dan menatap Zen. "Berarti mereka sudah mengenalmu?" tanya Gia dengan antusias. Zen pun mengangguk dengan polosnya. "Kalau begitu, aku ingin melihat kau bermain dengan mereka," ucap Gia dengan antusias, membuat Zen membulatkan matanya. "Gia, kau ingin menjadi janda?" tanya Zen. "Apa maksudmu, Zen?" "Jika aku masuk ke dalam, kemungkinan besar mereka akan menerkamku dan kau akan menjadi janda," jawabnya dengan mimik muka serius, membuat Gia tergelak. "Mereka kan sudah akrab denganmu. Mereka pasti takkan menerkammu," ucap Gia
Ia menikmati raut wajah Zen yang panik. 2 tahun lalu, Zen masih berani mengajak main harimaunya. Namun, hewan buas tetaplah hewan buas. Naluri alaminya sebagai raja hutan pasti akan muncul. Jadi, sudah 2 tahun ini, Zen tak pernah masuk lagi ke kandang harimau miliknya. Walau kedua harimau gagah itu sudah mengenal Zen sebagai tuannya. Ya, ayolah. Wajah Zen terlihat memelas. Jika kali ini istrinya memintanya untuk masuk ke kandang harimau dengan alasan mengidam. Tentu, mau tak mau, dia harus melakukannya. Dia tak sanggup lagi menahan tawanya. Aku bercanda, Zen. Mana mungkin aku membiarkan anakku tumbuh tanpa ayahnya. Kau menggunakan anak kita sebagai alasan. Bilang saja jika kau tak mau kehilanganku, ucapnya dengan percaya diri, membuat pipi dia merah merona. Zen, aku lapar, jawab dia. Ia langsung meninggalkan suaminya karena tak ingin suaminya melihat bahwa ia sedang salah tingkah. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Setelah menemukan ruangan Sonya, Albert mengintip ke dalam. Ia melihat Sonya sedang mengobrol dengan Zidane. Ia pun membatalkan niatnya untuk masuk. Mungkin ia harus mencari waktu yang tepat. Albert memutuskan untuk menunggu di kantin. Ia memutuskan untuk masuk ke kamar Sonya saat malam. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Albert pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Sonya. Sonya sendiri, karena Zidane sudah pulang. Sebenarnya, Zidane tak mau pulang. Tapi Sonya memaksa agar Zidane beristirahat di rumah. Albert pun masuk ke ruangan Sonya. Ia berjalan dengan perlahan menuju berangkat. Ia pun mendudukkan dirinya di kursi. Ia menatap lamat-lamat wajah Sonya yang sedang tertidur. Lalu ia menggenggam erat tangan Sonya yang selama 30 tahun ini ia rindukan. Albert mengecup punggung tangan Sonya.
Bulir bening tiba-tiba tergelincir dari pelupuk matanya saat mengingat kebodohan dirinya. Sonya, entah kau mendengar atau tidak, tapi kali ini aku hanya ingin menjelaskan semuanya padamu. Albert menjeda sejenak ucapannya. Ia melihat reaksi Sonya yang sepertinya benar tertidur. Setelah itu, Albert pun menjelaskan semuanya. Pertemuannya dengan Aidah, tentang Zen dan Zidan, serta tentang alasan perubahannya. Setelah selesai menjelaskan, Albert menghela napas lega. Ia merasakan beban yang selama ini ditanggungnya sirna. Ia melihat lagi ke arah Sonya. Ternyata Sonya masih memejamkan matanya. Padahal Albert sudah berbicara ke sana kemari, menjelaskan yang terjadi. Albert pun bangkit. Ia mencium kening Sonya dan mengelus rambutnya. Istirahatlah. Setelah mengatakan itu, Albert pun melangkahkan kakinya untuk keluar. Saat suara pintu terdengar, Sonya membuka matanya. Ya, Sonya hanya pura-pura tertidur. Sonya menangis saat mengingat semua yang Albert katakan. Ia pun melihat ke arah pintu. Matanya terbelalak saat melihat Albert belum keluar dari ruangannya. Albert sengaja berpura-pura membuka pintu dan berpura-pura keluar dari ruangan. Ia melakukan itu untuk melihat reaksi Sonya. Tepat seperti dugaannya. Sedari tadi, Sonya mendengarkan semuanya. Jika ia tak berpura-pura keluar, mungkin sampai besok Sonya akan terus berpura-pura tertidur. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Ya, subscribe. Saya Mimin. Bye-bye.